Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah berkata, anna sunnatal jum'ah al-qabliyah, sesungguhnya sunat Jum'ah qabliyah kasunnatul zuhril qabliyah, sama seperti sunat zuhur qabliyah, waktan wa adadan, baik dari segi waktunya, wa adadan, dan jumlahnya. Waktunya sama sebelum mulai sholat Jumatnya atau sebelum khutbah ya. Kemudian adadan, jumlahnya juga sama. Dalam mazhab Syafi'i jumlahnya minimal 2. Bisa 2 kali salam, bisa 1 kali salam yang 4-nya. Kalau diri merasa malas mungkin untuk salam 2 kali, udah lo saja 1 kali salam, 4 rakaat bisa. Dikhawatirkan nanti kalau udah salam, udah tidak mau lanjut lagi, lebih baik udah disatukan aja menjadi satu salam. Ya, kita yang namanya nafsu kan, hadirin ya, apalagi disertai dengan lapar, terus ngantuk lagi, terus capek, wah itu udah ya, kadang-kadang udah tidak sholat gitu. Nah kalau disatukan menjadi 4 kan langsung udah itu. Nah ini berarti Hanafiyah, Syafi'iyah berpendapat sunnah. Nah ini aja yang kita yang di bagian yang ketiga ini ya. Nanti yang kedua ini nanti belakangan. Ya. Wa qala al-Malikiyah, Malikiyah berpendapat yukrahu, makruh. Malikiyah nih. Li syakhsin yuqtada bih. Siapa yang makruh? Bagi orang yang diikuti. Maksudnya tokoh-tokoh. Ka'alimin, seperti orang yang alim. Apa yang makruh? At-tanafulu, salat sunat itu. Indal azanil awal, ketika azan pertama. Kan 2 kali azannya nih. Azan pertama, la qablahu, tidak makruh kalau sebelumnya. Yang makruh itu adalah setelah azan pertama itu, karena menurut beliau di sini mereka ulama-ulama yang Hanafiyah, Malikiyah berdapat tidak ada rawatib itu. Berarti kalau misal dia laksanakan setelah azan, dikhawatirkan itu dianggap rawatib. Makanya makruhnya itu adalah indal azanil awal, ketika azan pertama. La qablahu, tidak kalau sebelumnya, sebelum azan tidak apa-apa. Nah, makanya ada masjid di tempat saya jadi khotib itu, caranya dia paskan. Dia sebelum mulai azan dipersilahkan dulu siapa yang mau sholat sunat qabliyah. Setelah itu, nah ini santri-santri yang ada di Masjid Pelita. Itu sekarang itu Masjid Pelita maksudnya muhajirin. Caranya dipersilahkan dulu siapa yang mau sholat sunat sebelum azan, untuk mengantisipasi yang tadi itu. Tapi seharusnya kalau itu berarti jangan rawatib. Sholat sunat ya, sholat. Pokoknya aku sholat. Itu udah sholat mutlak gitu. Usolli lillahi ta'ala, rakaatain lillahi ta'ala. Aku sholat 2 rakaat kepada Allah. Sholat apa? Tidak ada namanya. Makanya mutlak. Sholat mutlak itu sholat tok, ndak ada embel-embelannya itu. Pokoknya sholat udah. Karena ada sholat witir, sholat duha, sholat tarawih. Nah ini ada muqayyadnya namanya, ada kaitannya, ada sambungan namanya. Kalau sholat tok udah, ndak ada namanya lagi. Nah kalau mau pakai mazhab ini, mazhab Maliki maupun mazhab Imam Ahmad nanti, caranya itu jangan rawatib, udah sholat aja. Usolli sunatal mutlak rakaataini lillahi ta'ala. Nah, di sini beliau mengatakan kealimin, seperti orang alim. Karena orang alim itu termasuk yuktada. Itu adalah orang-orang yang diikuti. Dimakruhkan at-tanaful untuk salat sunat indal azan al-awwal la qablahu. Li jalisin fil masjid. Nah, ini yang makruh itu siapa? Li jalis fil masjid. Bagi orang yang sudah duduk di masjid, duduk. Betul udah lama di masjid. Terus azan.
setelah azan terus dia naik sholat. Nah, ini menurut mazhab Maliki. La dakhil. Oh tidak, kalau bagi yang sedang masuk. Kalau bagi yang sedang masuk bertindak, tidak makruh. Kenapa? Alasannya di sini khaufa i'tiqadil amah wujubahu. Khauf, ada kekhawatiran nanti al-amah, orang-orang awam meyakini wujubahu, wajibnya. Amma indal azani sani paharamun. Oh, kalau sholat setelah azan yang kedua, sholat dapat dosa. Ngapain kita sholat kalau dapat dosa? Udah capek terus dapat dosa lagi. Usah aja. Ini menurut mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i kalau kita datang dari, tidak apa-apa itu sholat. Sholat sunat tahiyatul masjid. Gabung aja langsung dengan sholat rawatib. Ini dalam Syafi'i. Nanti kita bahas di dalil-dalilnya itu. Siap-siap aja itu. Siap-siap duduk maksudnya lama. Siap-siap duduknya lama. Lakin, nah cuma katanya beliau juga ini akan tetapi haza hukum haram ini tadi kan awalnya makruh. Terus ini di azan pertama ya makruh. Azan kedua bukan makruh lagi, haramun. Tapi yang haram itu siapa? Fi haqqi man yuqtadabi. Itu khusus terutama sekali bagi orang-orang yang yuqtadabi. Orang-orang yang diikuti, orang-orang yang menjadi panutan yang dilakukan oleh orang lain. Makanya di sini dimakruhkan dia. Siapa itu? Minal ulama wa wulatil umur. Yaitu ulama dan para pemimpin-pemimpin. Pemimpin zaman dulu ya banyak ulama juga, adik-adik ya. Nah, sekarang itu beda. Ya, ulamanya beda, wulatul umurnya, pemerintahnya. Nah, ini jarang kita dapatkan wulatul umur yang ulama. Banyak wulatul umur yang selama kalau bahasa Lomboknya itu. Artinya tidak paham tentang agama. Ya, jangan terlalu dipegang, adik. Nanti kita ditahan kita. Repot tadi di penjara, ndak bisa syuting lagi kalau di penjara. Ya, nah sekarang kita lanjut yang ketiga ini. Yang ketiga ini berat ini. Faqala al-Hanabilah, ulama-ulama yang bermazhab Hambali mengatakan laisa lil jum'ah, ndak ada Jumat itu katanya itu dikatakan sunnah, ndak ada. Sunnatun ratibahnya ndak ada. Laisa lil Jum'ah, tidak ada untuk sholat Jumat itu. Artinya sholat Jumat itu tidak memiliki sunnatun ratibatun qabla, sunat ratibah sebelumnya, tidak ada. Nah terus bagaimana? Bal yustahabu, akan tapi yang disunatkan, ingat, yang tidak dibolehkan, artinya yang tidak disunatkan dalam mazhab Imam Ahmad itu jadi nama sholat rawatib. Apa yang dipermasalahkan oleh beliau, mengatakan qobliyahnya. Terus bagaimana? Bal yustahabu, akan tetapi disunatkan arba'a raka'atin. 4 rakaat, arba'u raka'atin, 4 rakaat ala wajhin naflil mutlak. Bentuknya ini bukan rawatib, udah sholat sunat mutlak. Lakukan aja sholat itu apa? Tapi sholat sunat mutlak ya. Ini 3 pendapat ulama ya. 4 maksudnya dibagi menjadi 3. Syafi'iyah dengan Hanafiyah jadi dijadikan satu, kemudian Malikiyah tersendiri, Hanabilah juga menyendiri. Nah, sekarang apa alasan-alasan mereka? Ulama itu kalau berbicara tentu punya argumentasi, punya dalil, punya hujjah. Ya. Bukan bahasa sekarangnya asbun, asal bunyi. Pokoknya ya, ini terutama sekali orang-orang yang senang debat-debat itu ada. Pokoknya itu ngomong aja. Ya, terus dalilnya tidak jelas. Nah, ulama berpendapat seperti ini, ya, tentu punya dalil. Ya, pas dari mana yang lebih kuat?
Ini kita tidak berbicara mana yang lebih